Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini masuk ke mata kuliah pemrograman jaringan atau Network Programming 2, yaitu State Based Network Automation and Compliance. Di mana pada lab ini, lab 13 ini, itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memahami konsep distributed state ya dalam otomasi jaringan, bagaimana menerapkan dan menggunakan Ansible. Lalu mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif, artinya kita menggunakan si Ansible ini untuk melakukan yang namanya konfigurasi atau deployment ya, secara deklaratif, dia bukan imperatif seperti menggunakan file Python. Di sini untuk otomasinya ataupun konfigurasinya itu ada VLAN dan juga interface. Dapat melakukan mengambil actual state ya, atau eh, apa namanya, kondisi aktual, kondisi fakta ya. Di sini menggunakan Ansible fact atau ya mengecek dan dia mengambil kondisi fakta dari perangkat yang telah dikonfigurasi ataupun sebelum dikonfigurasi. Lalu mampu menyusun dan menjalankan script compliance untuk membandingkan district state dengan kondisi aktual perangkat. Jadi mungkin uh, ada district state ya, dimana kita mendeklarasikan suatu deployment ataupun konfigurasi ya pada district state dengan membandingkan dengan kondisi aktual ataupun actual state ya di perangkatnya. Jadi kita bandingkan nih dari konfigurasi sama kondisi aktualnya bagaimana. Mahasiswa dapat mengajukan laporan compliance menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang ditemukan. Oke. Nah, ini buat tugas videonya. Nah, di langkah pertama itu buat lab baru dengan bangun topologi seperti pada gambar di samping. Set IP dari semua device termasuk menggunakan DHCP. Ethernet switch tidak perlu dikonfig karena fungsinya hanya sebagai bridging atau node. Pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch memiliki IP yang valid dan dapat diping atau SSL. Jadi topologi gambarnya seperti ini. Nah, ini topologinya sudah saya buat karena praktikumnya sudah saya lakukan di pekan lalu ya, di hari lalu. Sebelum saya membuat video ini saya sudah melakukannya. Jadi yang pertama itu topologi seperti ini. Lalu kita set setiap device untuk menggunakan IP DHCP ya, atau DHCP client, di mana dia akan meminta alamat IP dari si server ataupun dari si NAT ya, dari internet. Sebentar, ini agak loading. Oops, sorry. Jadi pertama yang saya buka itu router. Saya akan mengecek konfigurasi si router di sini. Sebelumnya saya kan sudah melakukan konfigurasi ya. Kemungkinan di sini dia sudah sudah menggunakan IP DHCP. So, nah, ini dia sudah menggunakan IP DHCP. Ya. Di sini tandanya dia sudah menggunakan IP DHCP, artinya dia mendapatkan IP dari sini. So, nah ini IP DHCP-nya. Lalu karena internet switch tadi tidak dikonfigurasi apa-apa karena dia hanya berfungsi sebagai node ya, kita ke switch, kita cek di sini juga. Nah, di sini juga dia sudah ada IP DHCP pada interface VLAN 1. Kita bisa coba itu. Nah, ini di sini tandanya dia DHCP ya. Lalu kalau di Docker
Mungkin kalau di Docker bisa IPA ya. Di IPA dia dapat IP-nya ini, IP4-nya ini ya. Kalau di sini kita nggak bisa bisa tahu nggak ini DHCP atau tidak ya. Sini kita nggak tahu ya DHCP enggaknya. Cuman kita bisa cek lewat sini. Nah, ini di checklist artinya dia menggunakan DHCP. Ping, ping atau SSH. Oke, kita coba ping ya. Ping ya. Kita copy dulu. Oke, ping berhasil. Sekarang kita coba untuk SSH. Oke. Ini apa ya? Router ya? Router itu hostname-nya oke, kita bisa masuk dan ini dari router. Sekarang kita coba masuk. Oh, sorry, salah komen. Sekarang kita coba masuk ke suite ya. IP suite itu ini. Kalau nggak salah, sini satu. Nah, ini kan. Ini masuk ke shift 1. Oke, tahap 1 berarti sudah lulus, selesai. Kita masuk ke tahap 2. Langkah 2, inventory perangkat dan distributed. Buat file inventory yang berisi daftar switch dan router pada topologi yang akan di manage. Oke, kita buat file inventory-nya ya. Sini saya sudah ada nih sebenarnya inventory.yaml. Kita bisa cek dulu. Jadi di file ini itu isinya ada informasi mulai dari IP ya atau Ansible host, di sini IP, lalu username-nya, lalu password-nya, dan di sini untuk masuk ke mode enable-nya kita menggunakan password lagi. Nah, di sini adalah informasi dari device ataupun perangkat yang akan kita konfigurasi gitu. Jadi kita buat dulu misalnya di sini kan ada root, ada ada grup al nih, di dalam grup al itu ada grup children apa ya children. Nah, ternyata di dalam grup children ini dia ada dua grup lagi, subgrupnya ada lagi, yaitu ada grup router dan juga ada grup switch. Nah, di dalam router itu ada beberapa, ada satu device nih dengan hostnya R1. Kalau misalnya mau nambah device lagi ya kita tinggal susun strukturnya seperti ini. Di dalam host ini misalnya ada R2, berarti di sini ada R2, terus kasih Ansible hostnya, usernya, passwordnya, network OS-nya. Begitu pula dengan suite. Nah, ini adalah grup suite. Jadi eh, host pada grup router dan host pada grup suite itu sudah berbeda, sudah lain grup gitu. Lalu buat file YAML dengan nama state.yaml yang berisikan dua VLAN ID yang akan dibuat pada switch sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router. Jadi untuk contohnya seperti ini ya. Oke.
Nah itu ada kita coba bahas cat the ini filenya. Jadi di sini ada hostname S1 ya S1, S1 ya S1. Sebenarnya ini harusnya router sih ya. Di sini kan dia router ya. Router satu. Oke, nggak apa-apa. Di suite itu konfigurasi deklaratifnya ya di sini ya. Jadi konfigurasi pada file ini tuh berisi konfigurasi deklaratif yang akan kita deploy, yang akan kita running lah untuk si perangkat itu. Jadi pada grup suite itu kita meminta ada VLAN ID dengan ID 31, nama VLAN-nya itu dosen. Lalu ada VLAN lagi 2031 dengan nama VLAN-nya mahasiswa. Nah, ini adalah bentuk konfigurasi secara deklaratif di mana kita tidak lagi menjelaskan secara imperatif gitu. Nah, di router itu kita meminta untuk mengaktifkan loopback. Loopbacknya di sini. Ini addressnya. Untuk VLAN ID dan nama loopback gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM. Ya, 2 digit terakhir untuk loopback. Misal NPM-nya ini. Jadi VLAN ID-nya 77 dan serta loopback-nya 77. Berarti di sini loopback-nya harusnya 31 ya. 31 ini. Coba saya coba. Dan satu. Hmm. Lalu langkah 3 menyusun skrip konfigurasi, membuat skrip Ansible dengan nama deploy config.yaml untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router. Skrip ini akan membaca file distrit.yaml. Gunakan Jinja template pada deploy config.yaml untuk memanggil elemen yang ada pada distrit.yaml. Untuk mengirimkan konfigurasi, gunakan modul EOS VLAN untuk membuat VLAN, EOS i3 interface untuk melakukan interface. Jadi kita kan sudah membuat file ini. Nah, ternyata file ini tidak bisa langsung di deploy. Jadi kita harus membuat file deploy config di mana file deploy config ini dia akan memanggil ataupun menjalankan elemen-elemen yang ada pada file distrit state YAML ini. Nah, untuk templatenya pada deploy config itu menggunakan template Jinja. Jadi maksudnya template Jinja itu struktur ya, kalau nggak salah seperti strukturnya, dimana untuk memanggil si elemen-elemen atau memanggil perintah lah, perintah yang ada di thread YAML ini. Nah, di sini menggunakan iOS underscore VLAN untuk membuat VLAN dan iOS underscore i3 underscore interface untuk membuat si interface-nya. Sebelum itu kita baca dulu karena saya sudah memilikinya, kita baca dulu. Oh, ini harus di ini router. Jadi
deploy konfigurasi untuk switch and router. Nah, di sini dia hostnya memanggil grup al yang ada di inventory. Jadi dia memanggil semua grup dari filternya, hostnya di al lah. Kan efeknya no. Membuat data konfigurasi dari distret.yaml. Nah, di sini nih dia manggil file distret.yaml tadi yang isinya itu adalah perintah untuk ataupun command line untuk konfigurasi teks. Nah, ini yang disebut Jinja nih. Dia itu ciri khasnya itu di apa ya? Double kurawal lah. Jinja. Konfigurasi VLAN on switch yang menggunakan modul khusus untuk membuat si VLAN. Nah, ini nih yang dimaksud tadi. Ini kan nama device-nya, nama perangkatnya itu cisco.ios, tapi kita juga menggunakan ios VLAN untuk membuat si VLAN. Nah, ini nih VLAN. Berarti ini khusus untuk memanggil si elemen perintah VLAN-nya gitu untuk membuat VLAN-nya pada switch VLAN-nya. Sini menggunakan baris inventory snap in group switch nih di sini dia masuk ke file inventory kan di file inventory hostname in group switch berarti dia mengecek hostname pada group switch-nya apa lalu passwordnya apa IP-nya berapa nanti dia alamatnya ke sana gitu biar nggak ketukar gitu. Nah ini untuk loopback-nya untuk membuat loopback ya di sini item name-nya cek lagi tadi address-nya. Di sini dia melakukan loop ya, distret yaml-nya pada router. Jadi nanti di akhir itu save konfigurasi environment. Di sini di comment. Eksekusi playbook dan amati hasilnya. Nah, berarti yang kita running itu bukan yang distret YAML ya. Yang kita running itu yang deploy config YAML. Ansible playbook deploy min inventory. Ya, ini bisa min inventory.yaml deploy config yaml ataupun seperti ini ya cuman kita coba aja. Jadi pertama itu di sini ada dua kondisi ya ada dua kondisi yaitu oke ceng 0 dan juga ceng 1 karena apa eh switch 1 itu oke. Kenapa? Karena saya sudah melakukan konfigurasi ataupun melakukan praktik ini di sebelum ini jadi mungkin pengaturannya tersimpan ya jadi ketika saya meranikan Ansible itu ada yang namanya pengecekan di mana Ansible itu dia tidak asal-asalan atau tidak menimpa konfigurasi ketika dia ingin merunning konfigurasi dia cek dulu si device-nya apakah si device ini sudah memiliki konfigurasi yang sama dengan yang saya inginkan gitu ketika konfigurasinya sudah sama maka dia akan nge-skip lah ibaratnya dia akan melakukan tolak gitu kayak oh, udah sama nih ibarat orangnya ngasih tahu itu kamu minta ini lah ini udah ada nih nggak usah aja katanya nggak usah ditimpa-timpa gitu jadi dia langsung kayak ya udah nggak usah dipakai karena udah sama gitu kan lalu kenapa di R1 itu ceng 1 artinya dia ada perubahan dimana tadi kita merubah si loopback-nya ini kan merubah si loopback-nya ini tadi awalnya 10.10.10.1 sekarang jadi 10.10.31 karena perintah dari sled ya dari lab itu untuk mengubah akhiran menjadi akhiran npm npm saya 24782031 jadi saya menggunakan angka 31 di akhirnya. Nah, jadi di sini ada dua kondisi ya. Jinja merupakan salah satu cara membuat konten dinamis pada Python. Nah, ini nih yang saya sebut tadi. Jinja tuh ciri-cirinya tuh ada kayak gini. Pada file Jinja dimulai dengan kutip dua, double apa ya, tanda kutip lah. Parent selalu diisi dengan variabel list dictionary. List dictionary
yang dispesifikasikan dalam file yang dibaca. Nah, ini kan file yang dibaca ini kan di ini kan surat YAML ini. Nah, dia dispesifikasikan kayak lebih di objektif gitu, lebih kayak dituju benar-benar ke sana gitu. Kamu masuk ke file ini, kamu konfigurasi yang ini gitu. Di grup yang ini nih, di grup ini gitu. Lebih spesifik lah. Langkah 4, post-state kondisi aktual perangkat. Buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial num menggunakan modul iOSFlex. Menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface switch pada router, menyimpan keluaran di atas ke dalam file hostname flag.json. Nah, jadi sebelum itu saya tuh sebenarnya udah ada. Nah, ini kan kondisi aktual, cuman kan tadi ada perubahan ya. Saya akan coba hapus dulu untuk kondisi aktual yang ini. Oke, nggak ada ya. Nah, ini file inilah yang akan kita pakai untuk mengambil kondisi aktual ataupun mengambil keadaan dari device yang kita config tadi. Jadi kan tadi kan kita sempat konfigurasi device-nya ya, yaitu router switch ya. Nah, kita cek nih, nyampe enggak gitu loh konfigurasi kita ke sana gitu dengan cara mengecek aktualnya. Sebenarnya bisa kita cek satu-satu gini kan, kita cek satu-satu. Cuman kan karena ini visual ataupun apa ya, cuman topologi, jadi mungkin mudah gitu. Cuman secara real life-nya ataupun nyatanya, jika saja router ini ada di gedung yang jaraknya 10 sampai 15 kilometer ataupun berkilo-kilo, kita nggak mungkin dong harus ke sana nyolok ngecek kondisi aktualnya seperti apa terus disimpan. Nah, enggak. Jadi ada fungsinya di Docker atau server ini seperti itu. Dia mengambil kondisi aktualnya lalu menyimpannya. Nah, sebelum itu kita baca dulu buat filenya. Di sini dia masih tetap ya, mengecek semuanya dan dia manggil grupnya di inventory tadi ya. Membuat standar konfigurasi yang diinginkan. Nah, di sini kan dia kayak ngebandingin gak sih? Nah, di sini nih mungkin kita bisa sekaligus untuk membandingkan ya, dimana kita juga memanggil file konfigurasinya gitu, file konfigurasinya sama keadaannya gitu. Jadi sama enggak dari ibaratnya kalian tuh punya eh, selembar catatan selembar catatan buat belanja misalnya, selembar catatan buat belanja sama hasil belanjaannya. Nah, di situ kalian samakan tuh, kalian bandingkan tuh. Kalian pasti ngelihat ngelihat si catatan sama ngelihat si barang gitu kan. Sama enggak? Nah, di situ. Nah, kita di sini mungkin bisa dianalogikan seperti itu ya, mungkin kurang lebihnya ya. Jadi dia manggil file konfigurasinya, lalu dia cek juga kondisi aktualnya di semua device-nya. Nah, inilah apa namanya tadi yang namanya Jinja, dia lebih spesifik ya, dimana dia benar-benar ngecek nih hostname, inventory hostname-nya gitu kan. Di sini S1-nya, grup suite-nya dicek juga. Jadi kan kita menggunakan iOS spec buat mengecek kondisi aktualnya nih. Oke, jadi mungkin bisa langsung kita running ya. Hmm, sebentar. Ansible min playbook, min inventory, min inventory, cek getter actual configuration flag with timeout. Oke, ini nah, jadi di sini kita bisa baca, oh, di sini ternyata ada non complaint ya. Kenapa? Karena hostname-nya di sini kan di
file apa ya tadi ya, file diseret underscore stat ya, itu dia itu mendeklarasikan bahwa namanya itu R1 atau R1. Sedangkan di kondisi aktualnya, ya di kondisi aktualnya itu namanya router 1. Makanya di sini non compliant. Artinya tidak sama, tidak sama dengan yang ada di catatan konfigurasi kita. Jadi non compliant nih. Lalu di S1 itu komplit karena namanya sama-sama S1 dan di sini juga S1 di serietnya atau di perintahnya itu S1, jadi di sini juga S1 sama. Nah, di sini non ya, non complaint actual name branded not found. Sebenarnya ini kejanggalan ya. Saya juga kurang paham. Ini adalah salah satu kejanggalan yang saya alami di praktik ini dan saya belum bisa menemukan solusinya, atau mungkin ada keterbatasan dari labnya, dari pinetnya. Tetapi di sini kan dia kayak nggak ngebaca gitu kan, nggak no complaint gitu. Tapi kalau misalnya kita cek secara manual ya, harusnya sih ada. So, nah, kalau kita cek secara manual itu ada nih pilihan 2031 mahasiswa dan 31 untuk dosen. Artinya file state itu deploy-nya itu berhasil gitu kan. Cuman mungkin ada kekeliruan di namanya di file cek kontennya ya, saya juga kurang paham dan menjadi PR buat saya juga ya. Nah, untuk yang di sini itu sebenarnya bisa juga kok. Maksudnya eh dapat gitu. So, nih loopbacknya tuh terkonfig gitu, tersetting. Artinya file state itu benar-benar jalan gitu kan. Cuman kenapa di sini dia menampilkan info yang non komplain ini, ya, kurang tahu. Sini harusnya di sini komplit, ya komplit sama seperti ini komplit karena ada sama gitu kan. Nih untuk interface-nya nih, informasi interface di sini komplit nih. Karena yang ada di konfigurasi ataupun yang ada di catatan config kita itu 10.31 dan di kondisi aktualnya itu sama ada 10.31. Langkah 5, compliance script. Proses pemeriksaan kesesuaian terhadap polis, aturan, ataupun perintah yang diberikan. Membuat skrip untuk memeriksa apakah Shredded Nyama sudah benar diterapkan pada semua device. Ini skrip meliputi pemeriksaan pada. Nah ini, ya ini udah ini. Jalankan software. Oh ini. Hmm. Hmm, kita loncat ini kayaknya. Sabar. Oke, kita ini udah ke tahap 5 nih. Clear. Harusnya kita ke langkah 4 dulu. Jadi langkah 5 seperti tadi ya kurang lebih ya. Dia hanya ngecek. Nah, untuk langkah 4 ini posted ya, dia tuh benar-benar ngambil informasi. Oh ya, kita belum ngambil informasinya ya. Mungkin di file ini. Coba kita cek dulu. Oh ya, ini file ini untuk mengambil ini ya, mengambil informasinya. Oke, jadi eh, kita rollback ke langkah 4, di mana kita akan mengumpulkan semua subset fakta yang tersedia. Ya, kita akan mengumpulkan, kita langsung klik aja ansible background ini inventory. Nah,
Di sini dia mengambil kan. Jadi kalau namanya ngambil ya dia yang satu gitu. Artinya ada perubahan. Ya dia ngambil kan. Ada ibarat orangnya ada gerakan gitu loh. Terus sekarang ls. Oh, sorry. Hmm. Dulu ls. Nah, di sini ada dua file kondisi aktual dalam bentuk JSON untuk dua device. Kita coba baca salah satu aja. Jadi kondisi aktualnya seperti ini ya. Ini agak sedikit ada kacakan, tapi di sini kita bisa lihat jelas bahwa konfigurasinya sudah berjalan. Dan untuk hostname-nya kita cari di sini. Agak berantakan, agak sulit ya. Kita cari hostname. Ini interface password encryption hostname. Nah ini hostname router 1, router 1 ya hostname-nya ya. Lalu yang kita pakai yang di suite, yang di suite seperti ini. Buat hostname-nya hostname-nya S1. Ini status, ini username-nya, passwordnya. Lalu ini status dari interface-nya, interface 0. Status dari interface-nya, ini IP SSH-nya, enkripsi, terus ini informasi surveillance-nya. Dan harusnya dibandingkan ini ya. Tadi mungkin agak loncat. Jadi ketika kita merunning file check complaint.yaml, itu kita bandingkan dengan hasil ini, dengan file ini gitu, yang saya katakan tadi, dengan barangnya, catatan pembelanjaan dibandingkan dengan barang yang dibelanjakan apakah sama atau tidak gitu ya. Ini catatan konfigurasi ataupun file konfigurasi disamakan dengan konfigurasi yang ada di faktanya apakah sama atau tidak gitu. Nah ini seperti ini. Jadi oke lah. Di langkah 6 itu kita melakukan perubahan yang merusak nih. Kita menghapus salah satu VLAN pada switch, mengubah hostname pada router. Lalu menjalankan getter flag YAML dilanjutkan dengan script check komplain YAML. Oke. Berarti kita oke lah, kita kalau di suite tadi apa ya, dari cek awal tadi dia udah kayak nggak ada keterbatasan gitu ya, nggak bisa ngedeteksi pilihan. Coba nggak apa-apa, pilihan 31 misalnya. Oke, apa sih terus sini udah nggak ada ya 31 ya. Nah, di router ini oke, kita coba balikan nama ya, balikan nama sesuai yang ada di thread state ya. Oke, clear unsinkable value. Kita mengambil kondisi aktualnya lagi setelah kita melakukan dua perubahan manual. Nah di sini ceng satu ya, ini ada perubahan manual. Lalu kita jalankan dengan table download inventory, cek.
Nah, di sini terdapat perbedaan ya, di mana tadi dia non compliant artinya apa? Yang dideklarasikan pada desired itu di sini ya, yang dideklarasikan pada desired.state_state itu R1, tapi kondisi aktualnya router 1. Tapi tadi kan sudah melakukan perubahannya, jadi dia kembali sama lagi gitu kan, sama lagi. Ya, perbedaannya di sini sih kalau kita mau ngecek tuh ada non compliant sama compliantnya. Nah, kalau ini emang dari awal saya juga kurang paham. Nah, ini pertanyaan ini sudah saya jawab di ini ya, di laporan saya. Jadi mungkin eh oke, mungkin cukup ya video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.